Halo Sobat Museum, perkenalkan nama saya Chandra Duyanto atau lebih akrab dikenal sebagai Cacil. Saya adalah seorang ilustrator dan juga desainer grafis. Saya adalah merupakan warga Jakarta dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol untuk lebih mengenal lebih dekat lagi. Saya menekuni dunia ilustrasi semenjak 2009. Saat itu saya masih berkuliah. Kebetulan jurusan kuliah saya adalah desain grafis dan multimedia, jadi linear dengan profesi dan juga hobi saya. Jadi saya memulai debut secara profesional di 2009. Saya mulai menciptakan ilustrasi. Jadi beberapa klien awal saya mencoba meminta saya untuk membuat gambar komisi seperti gambar karikatur dan juga gambar requestan lainnya, itu di 2009. Kalau kesulitan pasti ada ya, dan secara umum, secara teknis mungkin menggambar anatomi dan juga ekspresi dari manusia ya, dari objek manusia, karena saya sampai hari ini pun masih belajar dan juga berlatih agar saya lebih bisa menguasai teknik ilustrasi dan juga menggambar anatomi yang baik. Nah, kendala teknis lainnya juga mungkin untuk menjaga mood ya, karena jika moodnya sedang buruk, inspirasi itu kadang mandek dan juga jadi sulit sekali untuk menggambar. Jadi saya punya solusi untuk beristirahat sejenak, dan juga saya membuat coklat panas. Itu bisa meningkatkan mood saya dan juga inspirasi itu datang kembali dan akhirnya saya bisa mulai menggambar lagi. Nah, jika dikaitkan dengan kebudayaan pastinya juga banyak sekali kesulitannya, karena kita harus riset terlebih dahulu dan juga kita harus tahu lebih banyak tentang kebudayaan tersebut sebelum saya bisa menuangkannya dalam bentuk ilustrasi. Selain menjadi seorang ilustrator, saya juga merupakan seorang tourist guide berlisensi. Saya adalah city tour guide kota Jakarta dan saya menekuni ini sejak 2015. Dan juga saya memilih menjadi seorang pemandu wisata karena sama seperti hobi saya dalam ilustrasi atau menggambar, saya ingin mengenalkan kebudayaan Jakarta dan juga kebudayaan Indonesia pada halayak dunia. Jadi dalam ilustrasi saya selalu memasukkan ornamen-ornamen Nusantara atau Indonesia ke dalam gambar atau desain yang saya buat. Dan saat saya menjadi seorang pemandu wisata, saya bisa bebas menjelaskan tentang kota kelahiran saya dan juga Indonesia pada masyarakat dunia. Jadi menurut saya kedua profesi ini memang sangat melengkapi ya dari cita-cita saya untuk bisa mengenalkan kebudayaan Nusantara lebih dikenal di mancanegara. Pengalamannya pasti banyak ya, karena tamu-tamu saya adalah turis mancanegara, jadi yang pasti kebudayaan kita itu sangat berbeda. Pasti saat mereka datang ke Jakarta ini, mereka langsung mendapatkan yang namanya culture shock ya. Jadi karena kebudayaannya sangat berbeda, tapi saat saya bawa keliling, khususnya ke museum, banyak sekali sejarah-sejarah yang bisa dilihat oleh para tamu dan juga koleksi-koleksi yang sangat menarik seperti di Museum Sejarah Jakarta juga. Banyak sekali tamu-tamu yang sangat suka dengan replika prasasti Cirebon dan juga replika Padrao di Sunda Kelapa juga ya. Dan juga ruang Diponegoro seperti yang tempat saat ini saya duduki nih untuk ngobrol-ngobrol ini. Dan juga kebetulan saya pernah menggambar ilustrasi Pangeran Diponegoro juga, mungkin Sobat Museum bisa lihat nanti ya. Nah,
Mungkin pengalaman yang menarik adalah saat mencicipi kuliner ya. Saya biasa bawa turis itu makan nasi Padang. Biasanya makan nasi Padang itu kita tuh dipersiapkan dengan air kobokan ya, air kobokan dengan jeruk nipis ya. Nah, ada beberapa turis yang saya belum sempat menjelaskan untuk apa mangkuk dengan air dan jeruk nipis tersebut, tapi mereka langsung inisiatif untuk mengkonsumsinya, jadi diminum. Jadi mereka pikir itu lime infused water, padahal itu air kobokan ya. Jadi menurut saya itu hal yang cukup lucu dan seru juga gitu kan. Selain itu juga banyak ekspresi-ekspresi yang sangat menyenangkan, bikin hati tenang setelah para turis sangat senang setelah saya ajak keliling museum, karena mereka melihat koleksi-koleksi yang sangat menarik yang mereka tidak bisa temukan di negara mereka. Yang pasti banyak sekali koleksi-koleksi unik yang ada di sini ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Ini juga salah satu koleksi terfavorit saya dan juga para tamu yang saya bawa adalah replika prasasti Paderau Sunda Kelapa, saya sangat suka, dan juga replika prasasti Charlton. Dan kalau untuk para tamu yang saya bawa, mereka sangat suka ruang Diponegoro ini dan juga ruang penjara bawah tanah. Itu sangat berkesan. Jadi saat kita semua menginjakan kaki di ruang bawah tanah itu, di penjara bawah tanah, masa lampau itu seperti kembali dan visualnya itu masuk dalam imajinasi kita, dan menurut saya itu sangat wajib dikunjungi. Jadi sobat museum yang belum pernah ke Museum Jakarta atau yang pernah tapi sudah lama sekali, wajib banget berkunjung kembali untuk merasakan lagi perasaan yang benar-benar sangat-sangat memukau dan menawan. Seperti saya yang membawa tamu atau turis berulang kali dan tetap takjub dengan ruangan-ruangan yang ada dalam museum ini dan juga dengan koleksinya. Menurut saya, tadi juga sudah saya sebut, ini adalah ruang Pangeran Diponegoro. Ini merupakan ruangan dari sosok yang saya sangat idolakan, karena Pangeran Diponegoro itu sangat menginspirasi, dan juga menurut saya Pangeran Diponegoro adalah salah satu sosok pemuda Indonesia yang benar-benar membawa banyak sekali perubahan positif ke Indonesia, dan juga semangatnya itu patut kita contoh dan benar-benar bisa kita aplikasikan dalam hari-hari kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia yang akan memajukan Indonesia di masa depan. Nah, yang pastinya sejarah itu sangat penting, karena dengan sejarah kita bisa mengetahui kejadian yang terjadi di masa lampau. Apa yang terjadi, siapa yang menyebabkannya, di mana tempatnya, dan kapan kita bisa mengetahui seluruhnya, dan juga kita bisa belajar dari konflik yang terjadi di masa lampau, dan kita dengan mengetahui hal-hal tersebut kita bisa punya persiapan atau mitigasi saat terjadi konflik tersebut atau isu yang serupa di masa yang akan datang. Jadi dengan belajar sejarah kita akan bisa lebih siap menghadapi masa depan. Dan untuk kebudayaan, menurut saya ini adalah aspek yang sangat baik untuk kita pelajari, karena ini bisa membuat kita lebih bersyukur terlahir di bumi pertiwi, karena kita berada di negeri yang sangat kaya dengan budayaannya dan juga dengan peradabannya yang masyhur. Jadi dengan kalian mempelajari kebudayaan, kalian bisa melestarikannya, juga bisa mengajarkannya ke anak cucu kalian, dan juga bisa memberitahukannya ke dunia luas yang sebenarnya banyak sekali turis asing yang sangat terpukau dengan kebudayaan yang sangat masyhur, yang sangat banyak di Indonesia, yang sangat beragam ya. Jadi sejarah dan kebudayaan adalah aspek yang paling penting, apalagi kamu sebagai warga Indonesia, untuk kamu pelajari dan juga harus kamu bangga dan kamu harus jaga.